kasihnya. Oh, kita mau sembah Dia. Hadiratnya ditemukan kasihnya. Oh, kami mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang pemilik segala-galanya. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Seluruh bumi menyembah Engkau ya Allah. Seluruh dunia menyembah Engkau. Seluruh penjuru menyembah Engkau. Seluruh makhluk menyembah Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin ya Allah kami. Ya Rabbah, amin. Benar ya Allah. Amin ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Engkau membungkus kami begitu rupa. Bukan hanya itu. Kini syakala mulia. Syakala mulia. Amin Yesus. Engkau menenun jawaban doa kami. Engkau membentuk kehidupan kami begitu rupa ya Allah kami. Dahsyat Engkau. Ajaib dan perkasa pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak peduli lagi dengan dunia ini. Kami tahu kami ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tetapi hari ini kami proklamirkan Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya kepunyaan dan kepemilikan kami. Tiada yang lain yang lebih hebat di muka bumi ini. Tiada yang lebih mulia di muka bumi ini Tuhan. Tiada yang lebih ajaib di muka bumi ini. Tapi ketika kami diam di dalam hati-Mu, diam di dalam naungan-Mu ya Allah kami, Dia rasyikkan demurian. Amin Yesus Tuhan. Itu yang membuat kami tenang dan menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan bukan hanya di tempat ini, tapi di setiap tempat kami berada ya Allah kami. Keluar kami dari ruangan ini, kami selalu ada di dalam dekapan-Mu. Kami selalu ada di dalam pelindungan-Mu Tuhan. Kami selalu diam di dalam hadirat-Mu itu. Itulah ketetapan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kalau kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan, urapi kami, jamah seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik yang on-site maupun online Tuhan, yang ada di Singapura, dimanapun di soreang Tuhan, di tempat ini dimanapun kami boleh mendengar firman hari ini, Allah berbicara bagi kami, Allah menyatakan kuasa-Nya bagi kami, Allah mengurapi kami, untuk kami hidup di dalam perjanjian demi perjanjian-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Jamah ruangan ini, urapi ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ibadah firman-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan saudaraku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Amin. Kita ada di tahun 2022, saudaraku. Pasti ada suka dan duka 2021. Makanya penampilan saya aja seperti anak muda, saudaraku. Saya bawa anak-anak saya juga hari ini. Saya ingin mereka ibadah lama ya, online aja ya. Maafkan 2 minggu, 2 kali ibadah itu kami tidak bisa ibadah online juga. Karena kami ke Jakarta, saudaraku ya, mengurus mertua. Kami bagi kesaksian sebenarnya tadi di tempat ini istri, tapi waktu terbatas, jadi 86 tahun setengah lebih saudaraku ya, 86 tahun dia sudah
Tapi mujizat demi mujizat dia ngalami saudaraku ya, bagaimana sudah hampir lewat kami ke Jakarta aja, maaf ya, kami udah siap-siap jas gitu saudaraku ya. Tapi nyatanya Tuhan tidak memanggil dia. Dan sampai suatu waktu dia bertanya, kapan dan mengapa Tuhan tidak memanggil saya? Tapi kami bilang sama dia bahwa ada rencana Tuhan besar yang Tuhan ingin katakan kepada mama, kepada Inang. Dan sampai akhir tahun dia bagi-bagi, biasa dia nunggu-nunggu setiap tahun itu kalau kumpul anak-anak cucunya Seropia, dia siapkan uang saweran gitu ya untuk cucunya, dan itu kesenangan dia. Saudaraku yang terkasih, di umur panjang pun kita masih bisa melayani Tuhan, apalagi di umur hari-hari. Kita terus melayani Tuhan, di pujian penyembahan, dimanapun mungkin ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita menikmati Tuhan. Mungkin bukan hanya ketika memuji Tuhan, ketika kita berjalan mungkin, ketika kita dimanapun, di rumah kita, di perjalanan kita bisa memuji Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi kita, saudara. Makanya setiap waktu harusnya hidup kita menyenangkan Tuhan, saudaraku, benar. Dan itu firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Memang saya sempat tahun-tahun ini saudaraku, tema kita gereja Tuhan saudaraku adalah menjadi rumah doa yang rindu, yang mana Tuhan merindukan melalui rumah doa itu bangsa-bangsa mengalami pencurahan Roh Kudus saudaraku. Dan kita harus melihat detail ayat demi ayat, tema demi tema tahun-tahun ini saudaraku, di tahun 2002 ini saudaraku. Dan minggu lalu adalah membangun rumah doa. Benar saudaraku, ada dan minggu ini saudaraku berjumpa dengan Tuhan. Memang sempat saya bertanya tentang tema ini. Sebenarnya kita tidak mau boleh lagi berkata kita mau berusaha berjumpa dengan Tuhan. Tidak saudara. Kita mungkin kalau dikatakan tema ini saudara berjumpa dengan Tuhan, sepertinya usaha kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya dengan Kristus saudaraku, perjumpaan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita saudaraku. Dan sejak itu kita menjadi rumah doa bagi Tuhan. Jadi tidak ada usaha kita lagi ketika kita sudah bertobat saudaraku. Dan kita berusaha, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Enggak saudaraku. Ketetapan Tuhan bagi kita adalah rumah doa. Dan di mana makanya ketika kita bertobat saudaraku. Saya bilang saudaraku ya bahwa secara ilmu pengetahuan juga tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi keselamatan bagi seluruh dunia saudaraku. Tetapi tidak semua orang bisa diselamatkan saudaraku. Tapi hari ini ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita ditetapkannya menjadi rumah doa di hadapan Dia saudaraku. Oleh apa? Oleh pengorbanan darah Yesus bagi kita. Saudaraku yang terkasih, makanya ketika lihat judul ini saya takut, tapi saya coba memahaminya, mengertinya saudaraku, bahwa benar ketika kita di hadirat Tuhan saudaraku, kita sebenarnya sedang bersama-sama dengan Bapa kita. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan kita saudaraku. Dan dimanapun kita berada, kita harus mengatakan ini topik pertama saya saudaraku. Bahwa kita mindset rohani kita. Kadang-kala kan ketika kita bertobat, jatuh kita mungkin. Mungkin kita gagal saudaraku. Mungkin kita gagal satu waktu. Dan kita katakan saya bukan rumah doa. Enggak saudaraku. Pertama-tama ketetapan Tuhan. Kita adalah rumah doa. Makanya harusnya kalau rumah doa saudaraku, kita semakin disempurnakan di dalam rumahnya Tuhan itu saudaraku. Dan ketika kita semakin bersekutu dengan Tuhan, benar, nanti segala keduniawian, segala keinginan-keinginan lagi tidak akan hinggap di dalam tubuh kita saudaraku. Saya ngakui itu. Kenapa? Karena ketetapan kita bukan pilihan saudaraku. Kita bilang, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Besok aku tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Tidak saudaraku. Tapi ketika kita menetapkan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau ditetapkan adalah rumah doa dan bait Allah saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali karena kadangkala banyak orang kita itu seperti naik turun saudaraku. Enggak. Kita naik dan kita turun. Enggak. Kita datang dan kita keluar saudaraku. Apakah pintu Tuhan seperti itu? Tidak saudaraku. Pintu Tuhan terbuka bagi kita. Dan kita ada di dalam rumah Tuhan. Itu ketetapan. Pertama saudaraku saya membagikan. Kita lihat dulu tema kita hari ini.
Matius 21 ayat 13, saudara. Kita lihat ayat ini berbicara tentang, ini tema kita global tahun 2002 ini. Jadi kita akan menjadi rumah doa yang bergairah berdoa. Bukan hanya berdoa secara korporat, saudaraku, atau bersama-sama. Tapi kita bergairah berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Mulai dari pribadi dengan Tuhan. Mulai dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kenapa? Karena rumah doa adalah penting di hadapan Tuhan. Kita lihat Matius 21 ayat 12 dan 13. Saudara. Saya baca buat kita. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia kata, lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Rumah doa, hidup kita bukan untuk diperjualbelikan dengan tawaran dunia, saudaraku. Amin, saudaraku. Atau rumah kita nanti mengerti, kita rumah Tuhan, saudaraku, rumah doa. Maka di tempat itu, di depan aja, tidak boleh ada jual beli dikatakan. Ya. Terus ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dikatakan. Ada pedagang-pedagang yang memperjualbelikan. Dia pikir, aku bisa jual beli di sini dan aku tidak bisa masuk ke rumah Tuhan. Hanya orang kudus yang masuk ke rumah Tuhan. Tidak, saudara. Kalau kita ditetapkan rumah doa, maka hal-hal duniawi tidak berlaku lagi bagi kita harusnya. Dan dia lihat ayat 13, saudaraku. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan Yesus sendiri berkata bahwa rumahku adalah rumah doa. Siapa rumah Tuhan? Di mana Tuhan mau berdiam, saudara? Apakah di gereja? Apakah di bentuk fisik, saudara? Apakah di sinagoga-sinagoga? Apakah di tempat-tempat yang besar, saudaraku? Tidak. Tuhan mau berdiam di tempat dia dipercaya oleh gereja. Di mana kita mempercayai Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, saudaraku, disitulah dia menetapkan kita menjadi rumah doanya. Dan setiap sarang penyamun, makanya ketika kita mengambil keputusan, saudaraku, saya mengingatkan ini, ketika kita mengambil keputusan bertobat, maka segala, ada ilustrasi dulu kalau penginjilan, saudaraku, ya, ada salib di atasnya, terus salib itu masuk dalam hati kita, maka iblis lari pontang-panting dalam hati kita, saudaraku. Ilustrasi hati dulu. Ingat, saudaraku, kalau kita penginjilan di taman-taman dulu, pakai traktat, saudaraku, saya sudah lakukan itu. Bawa traktat, ada traktat itu, kalau hatimu penuh dengan dosa, iblis banyak sekali dalam hati. Tapi ketika Yesus masuk, maka iblis itu keluar dari hidup kita, saudara. Dan disitulah ketetapan kita adalah rumah doa. Dan sarang penyamun tidak boleh ada di dalam. Apa sarang penyamun, saudara? Dosa dan kefasikan dunia. Dosa dan keinginannya. Dosa dan segala bentuknya, baik kecil maupun besar. Apapun itu, kebohongan, mungkin sesuatu hal yang mungkin kecil, saudaraku. Karena saya sedang belajar juga bahwa Tuhan akan bongkar segala kebohongan dan dosa itu di dalam hati kita, saudaraku. Di dalam hati kita, apalagi di tengah-tengah dunia. Kalau saudara lihat hari ini, saya baca satu berita aja, saudaraku, ya. Ada satu kasus 2,1 triliun. Kasus ini tidak terbuka, saudaraku, ya. Kejaksaan tiba-tiba buka. Nyatanya ada satu perusahaan negara ini pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan. Nyatanya perusahaan ini kan agak bangkrut. Terus ditutuplah 2019, sepertinya perusahaan ini hilang gitu, saudara. Tapi kemarin tiba-tiba dibongkar oleh kejaksaan. Dan nyatanya perusahaan itu menggelontorkan dana pemerintah negara 2,1 triliun. Tiba-tiba orang-orang itu kasusnya 2013 sampai 2019. Saya kebayang, saudara, ketika baca berita itu, Tuhan mau membersihkan semuanya, saudara. Dan apa yang terjadi? Mungkin 2013 orang itu ongkang-ongkang. Kita dapat ratusan miliar, ada yang dapat 100 miliar, ada yang dapat 1 triliun, saudara. Oh, 2013 sampai 2019 mereka tenang-tenang. Corona kena, tidak ada apa-apa. Tapi kemarin tiba-tiba tim kejaksaan cokok semua orang itu. Apa artinya? Sarang penyamun akan apalagi di tengah-tengah gereja. Saya mau khotbah tentang ini, saudaraku. Kalau saya bilang ke istri saya,
kalaupun ada kebohongan juga dalam hidup ini, Tuhan akan bongkar juga itu. Makanya jangan takut kalau Tuhan bongkar kita, saudaraku, untuk memurnikan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika istri kita mungkin menyelutup kesalahan kita, jangan marah saudaraku. Ketika mungkin suami kita membongkar, kamu salah, kebohongan demi kebohongan. Saya mau jelaskan ini. Kenapa? Kalau tidak saudaraku, kita terlena. Dan waktunya Tuhan akan bongkar itu. Dan kita akan malu. Hari ini orang-orang itu dicokot tiba-tiba. Mungkin mereka udah sekolah ke luar negeri, bangun ini, bangun itu saudaraku. Punya aset di mana-mana. 2,1. Belum Asabri, saudara. Asabri 20 triliun. Tapi hari ini semua tanah dimanapun diambil saudara. Apa yang terjadi? Dibongkar oleh pemerintah saudaraku. Dibongkar oleh kejaksaan. Hari ini saya mau bilang bahwa di dalam rumah Tuhan juga kita harus siap dibongkar oleh Tuhan. Saudara. Dan jangan takut saudara. Saya mau khotbahkan ini. Kenapa? Karena Tuhan mau rumahnya kudus di hadapannya saudara. Jujur saya bilang ke istri saya. Dan saya bilang ke anak-anak, Tuhan akan bongkar suatu waktu. Jangan sembunyikan apapun. Hati ini pun akan Tuhan bongkar. Kalau ada yang salah mah, jangan takut. Tuhan akan bongkar. Saudara yang terkasih, kalau kita ditegur, kalau kita dibongkar, jangan sakit. Amin saudaraku. Kenapa? Karena engkau ditetapkan rumah Tuhan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu ketetapan kita saudaraku. Itu bukan pilihan. Aku pilih nanti pas mau meninggal, aku menjadi rumah Tuhan yang kudus. Hari ini aku bermain-main. Tidak saudara. Ketika kita memutuskan berada di dalam Kristus Tuhan kita. Kita adalah rumah Tuhan. Yang Tuhan akan bongkar kita kehidupan kita saudara. Ini pertama. Tidak akan ada rumah Tuhan yang tidak dibersihkan saudara. Tidak ada. Gereja pun akan Tuhan bongkar. Gereja pun. Saya sempat orang kritis saya saudaraku. Jujur kalau ya nggak tahu loh ya. Kadang-kala saya kritis, saya akui itu. Kalau tidak sesuai dengan konsep saya tinggalkan. Jujur, tapi Tuhan bongkar juga saya. Dan saya bilang juga Tuhan bongkar itu juga. Dan pasti Tuhan akan bongkar satu-satu saudara. Amin Bapak Ibu. Makanya nanti di rumah Tuhan, di tempat ini, tidak ada sarang penyamun lagi. Tidak ada motivasi lagi yang salah. Tidak ada kebanggaan lagi. Tidak ada kehebatan kita. Tidak ada lagi saudara. Tidak ada lagi siapa dia pilih kasih. Semuanya pilih lihat muka. Tidak ada lagi di tengah-tengah rumah Tuhan. Amin saudaraku. Yang ada apa? Hadirat Tuhan yang dahsyat saudaraku. Demikian juga hidup kita. Pertama-tama saudaraku. Kalau kita mau berjumpa dalam rumah doa saudaraku, melalui doa saudaraku, berjumpa dengan Tuhan. Pertama-tama, kepercayaan kita bahwa kita sepenuhnya adalah rumah doa. Tanpa itu saudaraku, kita ragu. Bukan kita ragu, saya sudah menerima keselamatan. Tetapi apakah saya disiapkan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa? Apakah saya rumah doa yang dikuduskan oleh Tuhan? Bisa saudaraku, banyak orang, saya pernah layani satu pribadi saudaraku. Dia percaya Yesus, dia terima Yesus, tapi untuk berubah, untuk bertumbuh saudaraku, malah untuk ke gereja aja nggak mau, tapi dia percaya Yesus. Tapi saya bilang, Tuhan akan bertanggungjawabkan itu dalam hidup. Bisa percaya engkau bisa, tetapi engkau tidak lebih masuk di dalam kehendak Bapa surgawi. Yang dimaksud dengan apa saudaraku? Keselamatan itu mengenal Dia dan karya penyelamatannya. Jadi mengenal dan tinggal di dalam Dia terus sampai sempurna kehidupan kita saudaraku. Amin Bapak Ibu. Pertama-tama adalah kita adalah rumah doa. Kita lihat 1 Korintus 3 saudaraku. Kita adalah bait Allah dikatakan. Saya harus perjelas ini saudara. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya baca saudaraku 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ya. Pertama-tama untuk kita selalu berjumpa dalam Tuhan saudaraku. Hidup kita adalah rumah doa. Pribadi kita adalah rumah doa. Kita harus mengerti dan percaya penuh kita ditetapkan bukan pilihan kita, bukan keinginan kita, bukan usaha kita, tetapi kita ditetapkan adalah rumah doa dan bait Allah yang kudus di hadapan Dia. Amin saudaraku. Kita lihat. Dikatakan ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah orang lain. Tidak, saudara. Saya dan saudara. Amin. Berarti pertama-tama kita berjumpa dengan Tuhan bukan pilihan, tetapi ketetapan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kita adalah rumah doa dan sudah ditetapkan adalah rumah doa. Tidak ada gantinya. Tidak ada lagi yang bisa mengguncangkan itu. Dan mengubahnya tidak ada. Tidak ada satupun kecuali engkau tidak percaya lagi kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, itu pertama-tama. Kenapa saudaraku penting sekali mengerti paradigma ini, mindset ini, supaya kita tahu jati diri kita di hadapan Tuhan. Gembala di tempat ini saya mengajarkan kita jati dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan dikatakan kembali ini, kalau engkau mau berjumpa dengan Tuhan, jati dirimu adalah rumah doa. Jati diriku adalah rumah doa. Berarti aku bisa berdoa. Kemarin kami di rumah sakit, anak PA kami, saudaraku, orang tuanya 76 tahun, mau 76 tahun orang tuanya. Gagal jantung, tinggal 22% lagi. Terus ginjalnya berpengaruh. Dan pada akhirnya mereka memutuskan bahwa masih, tapi ketika saya masuk ruangan HCU, saudaraku, jumpa dengan satu pribadi yang masih bersemangat. Saya bilang, saya berdoa apa? Saya minta kesembuhan, dia bilang. Ya, masa saya tolak berdoa itu, saudaraku, sedangkan anak-anaknya udah pasrah. Saudaraku. Tapi ketika saya lihat, kita berdoa. Kalau itu ketetapan Tuhan bagimu, ibu akan sembuh. Kami berdoa, saudaraku. Dalam doa saya, dia bahasa roh, saudaraku. Ketika dia bahasa roh, tiba-tiba berhenti. Saya takut, saudaraku, udah berhenti juga enggak gitu ya. Aduh, saya buka mata saya, kok berhenti? Katanya dia lelah, saudaraku. Kenapa? Jantungnya memang hanya 22% lagi. Tapi saudaraku, ketika saya doa, saya bilang sama Tuhan, aku senang Tuhan, kalau aku mati dengan gairah yang sama. Aku bersemangat, sekalipun jantung dan fisiknya, segala komponen tubuhnya sudah hancur. Tetapi dia dekat dan dia percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia ditetapkan. Dia bilang, kalau aku sembuh keluar rumah sakit, aku mau mengunjungi orang-orang lagi. Dia bilang, sedang gairah melayani Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, enak kali hidup itu. Mungkin nggak tahu hari ini detik demi detik kami tunggu, saudara, karena udah cabut dari HCU. Dan semakin berat. Tapi saya mau bilang, pertandingan dia menggairahkan di hadapan Tuhan. Saudaraku, dia mengerti dia bait Roh Kudus. Dia mengerti dia adalah rumah doa. Makanya kalau aku sembuh, mungkin sebenarnya Tuhan ingatkan saya sembuh secara spiritual sebenarnya. Kenapa? Sudah dokter udah angkat tangan. Tinggal 22% jantungnya. Itu komponen utama, saudaraku. Dan tidak bisa lagi. Dioperasi tidak bisa. Tapi dia bilang, aku mau terus melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itu ketetapan kita, saudara dan saya di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat lagi, saudaraku, Yesaya 42. Ini saya ingat, Tuhan ingatkan terus firman ini supaya jelas bagi kita. Yesaya 42, saudaraku, ini firman Tuhan yang saya dapatkan di awal tahun. Kita ini ditetapkan, saudaraku, menjadi rumah doa. Bukan rumah yang sebentar rumah dan sebentar tidak rumah, saudaraku. Sebentar rumah dan sebentar gubuk. Sebentar istana dan sebentar lain lagi, saudaraku. Tidak. Kita adalah rumah doa yang dipanggil oleh Tuhan. Saya baca Yesaya 42 ayat 6, saudaraku. Kita buka firman Tuhan ini. Ayat 6 dan 7 sampai 8. Saya baca, saudaraku. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Saudaraku, ini dia bilang, aku ini Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara. Aku loh yang memilih engkau. Aku yang menetapkan engkau. Dan aku yang membentuk engkau, dikatakan saudaraku yang menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Dia ulang lagi saudaraku, kata ulang saudaraku, itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau sekali, oke, dia bilang, tapi ini 2 kali. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Saudaraku yang terkasih, kita ini berharga, kita ini mulia. Tuhan yang berjanji, pegang firman Tuhan ini. Tuhan bilang, aku Tuhan yang mengatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi rumah doa, menjadi bait Tuhan. Engkau tidak boleh lagi jatuh bangun, engkau tidak boleh lagi gagal untuk mengenal Tuhan, saudaraku. Dan tidak boleh ada sarang penyamun lagi kita singkirkan di dalam hidup kita, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Karena kita ditetapkan, saudaraku. Hal kedua, saudaraku, setelah kita gambar diri, pemulihan ini terjadi bagi kita, saudaraku. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita berkata kepada Tuhan, tidak ada kesukaan yang lebih hebat di muka bumi ini selain aku bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, kisah ini ditulis oleh Asaf, saudaraku, di Mazmur. Dan dia bilang, tidak ada lagi yang lebih mulia Tuhan. Benar, ketika kita selalu datang dan bersekutu kita, saudaraku. Sehingga apa? Daging kita benar. Sehingga saudaraku, mertua saya, saudaraku, yang tiap pagi itu kami telepon. Selama ini dia yang nelpon kami berulang-ulang, saudaraku. Ya, setiap hari dia telepon anak-anaknya. Karena berubah, kami yang harus nelpon dia hari ini. Tetapi memang untuk semuanya, saudaraku. Tapi ketika kita tanya, malah dia bilang, kapan aku dipanggil? Artinya dia siap, saudaraku. Kenapa? Dia tahu persekutuanku dengan Tuhan yang lebih mulia. Amin Bapak Ibu. Dan dimulai dari mana? Kita sadar diri kita. Kedua, kita terus berkomitmen bahwa hidup secara pribadi ini di muka bumi ini adalah tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Kita buka Mazmur 73, saudaraku. Ini kenapa Tuhan ingatkan saya di ayat firman ini, saudaraku. Karena penting sekali di akhir zaman ini ada distraksi, ada hal-hal yang bisa mengganggu kita, saudara. Sehingga kita tidak bisa bersekutu dan menikmati Tuhan. Ketika engkau berdoa, uang ini gimana? Nanti makan apa? Benar, saudaraku. Aduh, biaya sekolah. Tapi saya alami itu, saudaraku. Tapi saya mau bilang, tapi terlalu gila kita bersekutu dengan Tuhan. Dapatkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ketika ada pikiran itu, diam, coba belajar 1 jam. Duduk aja, bersekutu dengan Tuhan. 1 jam mulai. Sehingga tidak lagi keinginan. Dan di situ nanti, hal keempat saya akan bagikan. Di situ Tuhan menenun jawabannya, saudara. Saya melihat itu. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, kita harus berkomitmen bahwa Tuhan adalah kesukaan kita paling utama. Amin, saudaraku. Mazmur 3, saudaraku, ayat 21 sampai 25. Kita sama-sama baca ini, supaya kita bisa merenungkan bersama. Saya baca 21, saudara baca 22 sampai 25, saudara. Saya baca 21, Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi saya jelas dulu. Ketika hatiku, aduh, aku gimana ini? Aku difitnah, aku luka gitu ya, saudaraku. Tapi lihat ya, mungkin aduh, kita gimana kondisiku, gimana ke depan, bagaimana ini, bagaimana itu. Dan dia katakan bahwa, dan buah pinggangku menusuk-nusuk, katanya dikatakan. Dan ini memang sepertinya mengganggu kita, saudaraku. Bagaimana belakang, ini ada masalah ya gitu ya. Tapi lihat, saudaraku, saudara baca ayat 22, 1, 2, 3. Ketika itu datang kepada Tuhan. Dan kita seperti orang dungu dikatakan, benar. Seperti orang yang, tapi aku mau datang kepada Tuhan. Aku tidak tahu lagi Tuhan. Aku
yang dikatakan seperti hewan. Ini luar biasa. Mungkin Tuhan menggambarkan kita seperti hewan. Sebenarnya tidak, saudara. Kita kan diangkat menjadi anak. Tetapi ini artinya bahwa bagaimana kita berserah. Kalau saudara punya peliharaan anjing, saudara, bagaimana dia? Ketika kami punya waktu masa kecil, karena rumah kami aja nggak bisa memelihara, saudara. Sebenarnya anak-anak saya senang. Karena pelihara anjing itu, dia mendekatkan, pokoknya dia menyerahkan apapun yang kau lakukan, aku mau ada, pokoknya gini-gini dia, saudara. Bagaimana dia lihat di Instagram ya, saudara, bagaimana dia senang dengan tuannya. Dan apapun yang tuannya lakukan, motong kepalanya pun mau dia, saudara. Seperti itulah kita. Maksudnya gambaran. Artinya kita begitu mempercayai Tuhan kita. Amin, saudaraku. Dan dikatakan lagi, ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dikatakan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ketika hal-hal itu mendistraksi kita, mengganggu kita, saudaraku, jangan keluar dulu. Nah, itu tadi. Jangan-jangan, masalahnya belum selesai Tuhan, aku keluar dulu. Gitu. Kayaknya udah selesai Tuhan, aku datang lagi. Tidak bisa, saudara. Tapi kita tetap berada di dekat Tuhan. Ketika ambil komitmenmu, engkau berdoa dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Terus ayat 24, 1, 2, 3. Yes, mulai Tuhan dengan dengarkan aku. Kan biasa nasihat orang tua, dengarkan aku. Dan Tuhan mulai menceritakan rahasianya. Apa saudaraku? Sehingga kita berkata, ayat 25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan yang terhebat lagi? Hanya satu, kita dekat dengan Tuhan. Di dalam doa kita, saudara. Tahun ini, ambil komitmen. Ambil waktumu. Bukan hanya waktu, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam. Tidak, bukan berbicara itu. Tapi kualitas engkau bersekutu dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada karena dunia semakin goyang, saudara. Dan nanti saya akan ceritakan hal 4, saudaraku. Ketika kita berserah kepada Tuhan akan apa yang terjadi. Tapi pertama, hal kedua, kita terus berkat dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, kamu mengganggu kadang-kala, kamu banyak permintaan sih. Tapi bilang aja, aku. Itu ciri khas kita, saudara. Kadang-kala kan kita, Tuhan jawab, aku terlalu banyak permintaan. Minta aja sama Bapak kita, saudara. Tidak ada masalah. Bangsa-bangsa dia berikan kepada kita. Amin, saudaraku, itu maksudnya ini. Kadang-kala kan, aku mau kerja dulu, lo pergi sana. Oh enggak, dia melekat aja gitu, saudaraku. Kami senang sekali, saudaraku. Itulah ciri khas kita. Bukan kita binatangnya, bukan kita hewannya. Tapi ciri khas itu harus melekat terus kepada Tuhan. Mempercayai Tuannya begitu rupa. Saudaraku, kalau kita punya binatang benar, malah ketika dia begitu percaya dengan kita tendang dia balik lagi. Saudaraku yang terkasih, itulah ciri khas yang Tuhan diinginkan Tuhan bagi kita. Saudara. Melekat terus dengan dia, tinggal terus dalam dia. Apapun yang menusuk-nusuk kita, apapun yang mengganggu mata kita, mengganggu mungkin dikatakan menusuk-nusuk rasanya buat pinggangku dikatakan, mengganggu kita, apapun itu. Mungkin orang bilang, wah nanti ada pelayanan seperti pembimbing rohani kami, mungkin ada panggilan pelayanan yang paling utama, tapi Tuhan Yesus, enggak, kita pergi ke tempat lain. Loh, Tuhan ada yang memanggil engkau, enggak, Tuhan bilang ini. Kenapa? Dia dapat jelas arahan Bapaknya ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus terus dapat bersekutu dengan Tuhan. Terus saudaraku dikatakan lagi ayat 20, saya sambung sedikit. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin kita, saudaraku? Waduh, waktuku habis, tenagaku habis Tuhan. Tapi aku mau terus bersekutu dengan Tuhan. Ambil komitmen itu. Pertama, jati diri kita pulih. Kemudian kita mengambil keputusan untuk terus bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita. Maka doa kita makin luar biasa. Saudara. Amin, Bapak Ibu yang terkasih.
hal ketiga saudaraku, apa yang perlu kita lakukan saudaraku? Tuhan menginginkan kita selalu di dekat Dia. Saudaraku, tema kita 3 kuartal akan dibagi memang. Tema 2022 ini. Pertama adalah, tema pertama, kuartal yang pertama, kita membangun persekutuan pribadi kita. One by one dengan Tuhan. Kedua nanti dengan keluarga kita saudaraku. Kemudian nanti baru doa korporat saudaraku. Kita membangun doa kebersamaan. Tapi hari ini saya akan cenderung membawa bahwa kita bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin selalu menarik kita kepada dekapannya saudaraku. Saya mau bilang itu. Kenapa? Banyak orang bilang, Tuhan mungkin tidak menjawab saya lagi. Tuhan mungkin jauh. Tuhan mungkin, aduh bagaimana? Apakah saya layak datang kepada Tuhan? Tidak saudaraku. Ini hal kedua. Dari Tuhan inisiatif menarik kita selalu untuk selalu dekat dengan Dia. Makanya ambil waktu menyendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita buka Matius 6 ayat 6 saudaraku. Matius 6 ayat 6. Yang di Singapura tentunya dengarkan ya ini ya. Kita buka firman Tuhan ini dan dia bilang Matius 6 ayat 6 saudaraku. Saya baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu ada di tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika engkau ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Saudaraku yang terkasih, ini penting sekali bagi setiap pribadi. Nanti bapak-bapak sebelum engkau memulai doa keluar, harus bangun doa pribadimu dengan Tuhan. Ini penting. Ibu-ibu, apapun, ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sesibuk apapun. Tidak ada, mungkin orang bilang sehebat 24 jam, kesibukan apa sih? Tidak ada saudaraku. Pasti ada waktu untuk Tuhan. Dan ambil waktu bersekutu dengan Dia. Di kamar kita saudaraku. Amin. Di ruang, mungkin orang bilang, loh kok diam, kok suasana dia. Mungkin kita sedang berdoa di sana. Mungkin tidak ada, mungkin anak-anak mengganggu. Ambil waktu saudara. Ambil waktu kita. Tidak disibukkan oleh benar tadi Bu Rika bilang, gadget kita. Handphone kita yang dibuka pertama apa saudara? Apakah Alkitab atau Facebook? Atau WA saudara? Utamakan Tuhan. Tuhan ingatkan ini. Kenapa? Tuhan yang terlebih rindu mendekap kita saudara. Tuhan yang terlebih rindu. Dan saya percaya itu akan terjadi. Di 2022 ini memang akan dibedakan, akan ada perbedaan. Bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan saudaraku akan terbukti di lapangan. Satu waktu saya bawa ipar saya untuk mengurus KTP-nya saudaraku. Terus dia cerita bahwa orang ini seperti kecewa dengan Tuhan gitu loh. Malah kecewa bukan dengan Tuhan sih, dengan anak-anak Tuhan lah. Terus kok anak Tuhan seperti ini? Tapi ketika bersama dengan saya, dia takut sekali mengutarakan satu hal saudara. Kalau ke orang lain, wah, tapi saya bilang, kan engkau tidak melihat manusianya, tapi lihat kepada Tuhan. Apa maksudnya saudara? Yang tersembunyilah yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Mungkin orang bilang banyak aktivitas, mungkin banyak orang bilang, waduh, orang bisa terhakimi saudaraku. Dia sungguh-sungguh, saya enggak sungguh-sungguh gitu. Ya enggak saudaraku. Tapi pertama-tama, engkau melahirkan Kristus dalam kesendirianmu dengan Tuhan saudaraku. Makan lahir nanti pelayanan. Makanya ketika saya sedang berdoa, saya takut juga saudaraku. Kenapa? Dia kecewa dengan manusia. Gitu. Bagaimana menjawabnya? Ipar saya kalau orang Batak itu, kan kita hormati layak kita saudaraku ya, hula-hula ceritanya. Tapi dalam diri saya punya Kristus yang berbeda. Saudaraku yang terkasih. Dan tidak ada tanggapan yang salah. Malah saya bilang, jangan lihat manusia. Engkau akan gagal. Saudaraku, kenapa bisa saya menjawab itu? Karena apa? Saya dapatkan di tempat tersembunyi jawaban itu saudara. Saudaraku yang terkasih. Sediakan waktu untuk Tuhan. Dan hal kedua saudaraku, Tuhan menginginkan apalagi? Itu pertama tadi adalah masuk ke dalam kamar kita. Kedua adalah kita buka Mazmur 139. Ini hal kedua yang
dituliskan oleh Mazmur saudaraku 139. Mazmur 139. Saya baca saja buat kita saudaraku yang Mazmur 139 ayat 1 sampai 14 sebenarnya. Tapi Tuhan ingatkan saya baca aja firman ini. Oke, saya baca Tuhan. Saya baca saudaraku ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam doa Tuhan menyelidiki kita dan mengenal kita. Katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia katakan saudaraku, makanya kita tidak boleh bersembunyi, berbohong. Makanya di mobil tadi saya bilang ke anak-anak saya, nah kalau ada masalah buka aja. Tentang kuliah, biasa kami bicara tentang tugas akhir nanti gitu saudaraku ya. Karena kami punya keponakan karena salah jurusan, DO saudaraku ya. Saya bilang ke anak saya udah semester 4, kamu siap-siap kalau ada masalah terbuka. Sama seperti ini, karena saya dapatkan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan tahu, makanya terbuka aja ketika di ruang doa, terbuka dengan Tuhan. Saudara. Baru kita terbuka dengan pembimbing rohani kita, gembala kita. Katakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya saudaraku, ketika kita hidup di dalam Kristus, Tuhan mencakas seluruh komponen kehidupan. Ini artinya, Tuhan melindungi kita dari perkataan kotor, dari perkataan yang salah. Tuhan menjagai kita. Makanya orang yang di luar daripada hadirat Tuhan cepat sekali emosional. Saya dulu cepat emosional, saudara, bawa kendaraan istri tahu. Saya pelayanan mahasiswa, ada kendaraan, disalip sedikit, saya nyalip lagi, saudara. Disalip lagi, nyalip lagi, saudara. Setelah itu nangis, saudaraku. Ampuni aku Tuhan. Tapi hari ini istri tahu juga. Iya ya, malah di tahap duniawi yang semuanya itu. Saudaraku, belajar. Tuhan memeriksa kita setiap waktu. Amin Bapak Ibu. Tuhan memeriksa kita dimanapun setiap langkah kita. Dimanapun. Nah, kita lihat ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menarik tempat tidur ke dunia orang mati, di situ pun engkau. Katakan, jadi tidak ada tempat lagi saudaraku. Tidak ada tempat yang terbaik. Hanya di hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada tempat di pekerjaan kita, itu hadirat Tuhan. Katakan harus ada hadirat Tuhan di sini. Karena aku ada di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada dosa, tidak ada apapun. Malah ubah itu saudaraku. Amin saudaraku. Dikatakan, kenapa tidak ada? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi, biarlah duka ini, Tuhanku. Biarlah, udahlah aku mati saja. Gitu. Enggak, saudaraku, ada Tuhan di situ. Makanya di tengah gelapan pun Tuhan ada. Amin saudaraku. Dan maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dikatakan. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan seperti terang. Saudaraku yang terkasih. Doa mengubah gelap menjadi terang saudaraku. Itu secara spiritual. Ini terjadi. Kenapa? Ada orang kan yang berseru kalau mereka di luar Tuhan. Mereka berseru dan gelap ya gelap. Tapi kalau kita saudaraku. Mungkin itu kegelapan. Itu ketakutan. Saya pernah alami itu. Itu kegelapan. Tapi saya datang kepada Tuhan. Dia ubah pertama benar. Secara spiritual harus terjadi pengubahan dalam hidup kita. Harus terjadi. Makanya bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mungkin bapak-bapak selama ini, aku gak pernah merasakan hadirat Tuhan yang mengubah itu. Saya mau bilang, engkau akan mengalaminya. Dan minta sama Tuhan supaya mengalami.
kok kegelapan ini makin kuat dalam hidup saya? Kok masalah ini terus gelap? Kok tidak ada jalan keluar? Kok belum ada jalan keluar? Katakan firman ini. Tuhan upahkan. Dan Tuhan akan mengerjakan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada lagi tempat untuk kita mencari pertolongan. Tidak ada lagi. Ini maksudnya. Makanya orang yang mencintai Tuhan selalu dia bangun diri. Tidak ada lagi, mungkin gagal memang. Mungkin ada kegagalan kita. Mungkin kita, jatuh, enggak bisa Tuhan. Tetapi dekatkan terus kita dengan Tuhan. Jadi katakan saya baca lagi lanjut saudaraku. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dikatakan ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata dahsyat dan ajaib itu kan supranatural saudaraku. Benar? Oh dahsyat Tuhan. Oh dahsyat Tuhan. Itu kan super. Bagaimana dahsyat Tuhan? Apa dahsyatnya bagimu? Orang itu pasti berkata itu. Tapi lihat. Di ayat selanjutnya dia bilang, ajaib apa yang kau buat masih supernatural. Tapi dia bilang, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sampai Tuhan menyatakan itu terjadi. Amin saudaraku. Makanya hal keempat saudaraku, berjumpaan dengan Tuhan menghasilkan kemerdekaan. Dan kenapa? Nyatanya ini kuncinya saudaraku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mungkin anak muda belum paham ini tentang, tapi biologi pasti anak-anak saya belajar tentang biologi, tentang pembentukan embrio saudaraku, anak-anak. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, menenun dalam kandungan ibu. Saya percaya ketika semakin kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, pribadi lepas pribadi, saya percaya sekali Tuhan itu sedang menenun jawaban demi jawaban doa. Saya coba membayangkan, dia menenun tangan, yang lain belum terbentuk. Kaki, dia membentuk kaki. Terus saudaraku, dia menenun kita dalam kandungan, dan dia menjadikan itu sempurna. Terus Tuhan itu berancang ajaib ya. Tangan ini nanti berfungsi untuk ini. Jari dia ciptakan saudaraku. Demikian juga ketika kita semakin bersekutu, berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa kita saudaraku. Engkau tidak usah pusing tentang jawaban doa. Tuhan yang menenunnya bagimu dan saya. Itu maksudnya. Ketika saya merenung ini, saya bilang, ajaib. Jangan khawatirkan lagi tentang jawaban-jawaban doa kita. Jangan kita takut tentang itu. Anak-anak kita, masa depan kita. Yang penting bagian kita. Daud bilang tadi, tinggal terus dalam Tuhan. Dan Tuhan yang menenun bagian dia. Makanya nanti ketika kita bekerja, ada aja jalan. Kami saudaraku, saya dapat produk saudaraku ya, di tetangga kami. Gula merah. Dan kami hanya ketika satu waktu pintu rumahnya dibuka, terus saya lihat ada gula merah, karena rumah kami depan jalan itu dicor. Terus kami ngobrol, tapi itu gula merah. Terus kami boleh pasarin dengan online kami. Saya bilang gitu, boleh dengan senang hati. Dan dia bilang, kan, Pak Boy, setelah kami jual 1, 2, Ibu Popi beli contoh pun 1, saudaraku ya. 1, 2. Dan ketika Pak Boy, Bapak ngambil tontonan juga, saya siap supply Pak. Dan saya percaya nanti kan persiapan lebaran saudaraku ya. Kami mau stok. Tapi saya mau bilang, saya bukan cari itu. Tapi ketika saya mengerti, saya sempat doa, Tuhan berikan aku produk yang bisa aku pasarkan dengan cepat. Nyatanya aku baru mengerti, Tuhan yang menenunnya bagi saudara dan saya. Tuhan akan menenun jawaban-jawaban doa. Tuhan akan merakit bagi kita. Mungkin kita bilang, belum terjadi. Fakta seperti ini. Benar. Biasa ibu gembala kita, jangan lihat fakta benar. Jangan lihat itu.
Benar, karena Allah sedang bekerja menenunnya bagi kita, saudara. Allah sedang, dan ketika keluar seorang bayi, lengkap, saudaraku. Dan hidup lagi, luar biasa. Demikian juga jawaban doa kita akan keluar menjadi jawaban yang menghidupkan banyak orang. Amin, saudaraku. Sepertinya berat 9 bulan. Saudaraku, aduh gimana? 2 anak persekutuan kami di Soreang menunggu-nunggu kelahiran, saudaraku. Berat memang. Tapi ketika keluar, seorang bayi telah lahir. Kita lihat, mungil karena orang tua anak pertama, saudaraku, yang satunya, yang kedua sih anak ketiga. Tapi saya percaya sekali ketika keluar, luar biasa, hidup. Itu, saudaraku, jawaban akan terjadi. Tapi banyak orang tidak setia menunggu penenunan Tuhan. Banyak orang melihat fakta. Bayinya belum ada, Pak Boy. Kan masih tersembunyi. Oh, benar nggak tangannya sempurna? Benar nggak jawaban Tuhan sempurna bagiku? Benar nggak Tuhan jawab ini? Bisa mau bilang, ketika anak itu keluar, saudaraku, itulah jawaban Tuhan bagi kita. Dia sedang merakit. Saya membayangkan, saudara, ketika merenung ini, saudara, Tuhan yang menenun jawaban doa. Ini luar biasa. Makanya dia bilang memang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada ketakutan lagi, amin. Di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah ekonomi apapun hari ini, jangan takut. Tuhan menenun, Tuhan mengirimkan segala-galanya bantuan bagi kita. Tuhan mengirimkan. Saya percaya sekali tenunan itu karya dahsyat Tuhan, saudara. Dan itu akan terjadi bagi hidup saudara dan saya. Tetapi di awalnya kita terus diam dulu di hadapan Tuhan. Tidak akan terjadi tenunan itu. Tidak ada keluar bayi itu. Tidak akan ada jawaban doa. Tidak akan terjadi mukjizat sampai kita berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Di situ aku baru menyadarinya dan jiwaku menyadari. Benar, supranatural akan terjadi menjadi natural bagi kita semua. Amin. Yang tidak ada fakta-fakta tadi yang mungkin kita bilang tidak mungkin terjadi, akan terjadi bagi kita. Kenapa? Bukan saudara dan saya yang membuatnya. Bukan kekuatan kita, tapi tenunan Tuhan yang mengerjakan bagi kehidupan kita. Inilah perjumpaan dahsyat dengan Tuhan. Makanya ambil komitmen, aku tidak ada tempatku yang lain lagi. Mazmur 139. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada tempatku, aku mau bersekutu terus dengan Tuhan. Aku melakukan bagianku, bekerja memang. Tetapi waktu-waktuku, ketika aku bekerja pun, aku selalu terhubung dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang akan terjadi adalah, dia bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Dan siapa yang keluar hari ini? Saudara dan saya lengkap. Saudara. Demikian juga kehidupan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa ketika kita berdoa, Tuhan akan tenun, akan datang. Benar, tidak kebayang. Pernah enggak Bu Kensi kebayang anaknya 2 ke Jerman? Tidak pernah, saudara. Pernah dia main waktu kecil, nanti kamu ke Jerman ya, ke Berlin, gitu ya, jalan-jalan ke Eropa. Enggak pernah, pasti yang kepikiran, nak kamu SD dulu ya. Kamu berdiak gimana ini ya nak, gitu kan. Pernah kebayang. Tapi saya mau bilang, karena Tuhan yang menenun itu bagi mereka. Dan Tuhan akan menenun karyanya juga bagi kehidupan kita. Setiap pribadi, bapak-bapak, keluarga-keluarga, jangan khawatir lagi dengan Tuhan. Jangan takut lagi, jangan takut dengan fakta yang terjadi. Saya percaya tenunan itu juga adalah dahsyat dan ajaib. Amin, saudaraku. Pegang firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Makanya nanti hal pertama tadi saya bilang, jati diri kita. Kedua adalah tidak ada yang lain. Ketiga, saudaraku, kemana kita akan pergi? Tidak ada tempat. Saya mau bilang tempat ini, tidak ada tempat engkau lari lagi. Satu-satunya kepada Tuhan. Ambil komitmen. Tidak engkau katakan, tempat ini kayaknya lebih baik. Ke dukun ini, ke tidak ada. Apalagi ke dukun, saudaraku ya. Jangan coba-coba itu. Tidak ada tempat. Karena saya bilang, tidak ada tempat untuk kita lari. Satu itu. Dan ketiga adalah perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dibuat sendiri oleh Tuhan kita dalam tenunan dan
apa satu kata lagi yang mau saya cari tadi pagi. Merendah. Merendah itu saudara kan menyulam begitu rupa. Saudaraku, dialah yang menyulam kehidupan kita. Dan kalau dia yang bertanggung jawab, ya tidak boleh ada kekhawatiran. Makanya ketika kita datang, muka kita berseri-seri saudara. Pujian kita, hati kita. Malah orang yang tadi dikatakan, yang kusut, yang lesu, ayo. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Dan kita karya doa, tenunan. Pokoknya ingat aja, hari ini tidak ada jawaban doa. Tapi Tuhan sedang menenun, itu luar biasa. Buat anak-anak saya, buat hidup saya, buat masa depan saya. Amin saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada kekhawatiran dalam rumah tangga. Apa yang kita makan besok? Itu maksud Tuhan, jangan kamu khawatir itu sebenarnya. Kenapa? Engkau lihat lebih dalam. Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Tuhan yang merakit kita. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih. Lisikin yang mulia. Amin ya Allah. Ukikalama.